Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kami mendoakan semoga senantiasa dalam perlindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bagian keempat dari perjalanan kita menuju pantai selatan Jawa Barat. Kali ini kita sudah berada di Jalan Haji Insinyur Juanda, Kabupaten Kota Cianjur. Terjadi pergantian cuaca di sini, dari mulai Pemda Cibinong yang mendung, Kabupaten dan Kota Bogor yang sejuk, kemudian Puncak yang diguyur hujan, sampai dengan perbatasan Cianjur hujan kembali, dan terlihat bekas rintik hujan turun sih di Kota Cianjur, tapi sekarang sudah mulai cerah kembali cuacanya. Begitulah situasi dan kondisi yang pasti bakal terjadi ketika kita melakukan suatu perjalanan. Akan terjadi berbagai macam jenis variasi cuaca, jalanan, kemudian yang lain-lainnya lah pokoknya. Tentu saja semua itu harus sudah kita persiapkan ya ketika kita sedang bepergian atau dalam perjalanan, termasuk ketika kita melintasi suatu daerah dalam kondisi macet, lancar, dan lain-lain sebagainya. Yang pada intinya kita nikmati saja segala situasi yang ada. Dan alhamdulillah kita sudah berada di Tugu Lampu Gentur, yaitu salah satu ikon masyarakat lokal Cianjur. Tepatnya kalau nggak salah itu buatan dari warga mana ya, Warung Kondang. Untuk menuju ke Cibeber lanjut sampai dengan Sindang Barang, kita bisa melewati dua rute ya. Yang pertama bisa melewati rute ini ke arah Sukabumi, atau kita ambil ke arah Terminal Pasir Hayam, baru nanti kita belok ke wilayah Kecamatan Cibeber. Beginilah situasi dan kondisi jalanan, kemudian lingkungan dari Kota Cianjur. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita kembali, dan dalam perjalanan ini kami akan kembali menceritakan pengalaman serta berbagai macam hal ya yang mungkin bisa bermanfaat. Sebenarnya kepo juga sih bagaimana tentang sejarah Kabupaten Cianjur ini, dan pas ketika tadi kita istirahat untuk makan sambil kita ngopi juga, kemudian searching di internet ya, bahwasanya sejarah Kabupaten Cianjur ini sangat sedikit diketahui. Namun berdasarkan cerita dari para leluhur atau para orang tua, daerah Kabupaten Cianjur dahulunya adalah termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Pajajaran.
Konon Cianjur pertama kali didirikan oleh Raden Arya Wiratma atau dikenal dengan Dalem Cikundul yang merupakan utusan dari kerajaan Cirebon ya. Dan kemudian kota Cianjur menjadi kota keresidenan Priangan pada masa Raden Kusuma Diningrat dengan wilayah meliputi Pelabuhan Ratu sebelah barat, Sungai Citanduy dengan barisan Gunung Halimun, Mega Mendung, Tangkuban Perahu sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Kemudian pada masa Bupati Raden Arya Prawira Direja, wilayah Cianjur mengalami perubahan menjadi Cikole sebelah barat, Sukabumi sekarang, Bandung dan Tasikmalaya dengan ibu kota keresidenan dipindahkan ke Bandung. Maka pantas aja sih ya kalau seandainya ada wilayah Cikalong Kulon dan juga Cikalong Wetan. Cikalong Kulon itu kan ada di Cianjur, sedangkan Cikalong Wetan itu ada di Bandung. Bener nggak sih? Dan masih dari informasi yang kita dapat bahwasanya perkebunan karet dan teh merupakan akibat dari sistem tanam paksa pada masa kolonialisme Belanda ya, yang disebut dengan kalau nggak salah kulturstelsel. Perkebunan tersebut merupakan tempat hiburan akhir pekan bagi asisten residen dan orang-orang Belanda yang tinggal di Cianjur dan cenderung membuat rumah di daerah Cipanas dan Puncak. Oh gitu ya, pantes daerah Puncak itu dijadikan semacam wilayah untuk beristirahat ya sampai dengan sekarang. Nah, ada informasi yang belum saya ketahui ya. Ternyata dalam literatur yang kita temukan ini, Cianjur ini memiliki 3 filosofi. Yang pertama ngaos, yang kedua mamaos, dan yang ketiga maenpo. Di dalam literatur itu dijelaskan bahwasanya ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman. Citra sebagai daerah agamis ini konon sudah terintis sejak Cianjur lahir sekitar tahun 1677, di mana wilayah Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kiai, sehingga mendapat julukan kota santri. Filosofi yang kedua adalah mamaos, yaitu seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni mamaos tembang Sunda, tembang Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur, Raden Arya Adipati Kusuma Ningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Ia menjadi dalam Tatar Cianjur sekitar tahun 1834 sampai 1862.
Dijelaskan berikutnya, seni mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung atau kecapi besar dan kecapi rincik atau kecapi kecil, serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair-syair mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya. Oh, seperti itu ya. Dan filosofi terakhir yang ketiga adalah Mainpo, yaitu seni bela diri pencaksilat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Adapun pencipta dan penyebar Mainpo ini adalah Raden Jaya Perbata atau dikenal dengan nama Raden Haji Ibrahim. Masih dalam literatur dijelaskan bahwa aliran Mainpo atau pencaksilat ini memiliki ciri permainan rasa, yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam Mainpo dikenal ilmu liliwatan atau penghindaran dan pepehan atau pukulan. Ini sama nggak sih ya dengan budaya pencaksilat Cikalong? Apabila filosofi tersebut diresapi, pada hakikatnya merupakan simbol rasa keberagamaan, kebudayaan, dan kerja keras. Respek ya. Dengan keberagaman, sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dengan kebudayaan, masyarakat Cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai masyarakat yang berbudaya, memiliki adab, tata krama, dan sopan santun dalam tata pergaulan hidup. Luar biasa ya filosofi yang dibangun oleh masyarakat Cianjur ini. Keren ya. Dan ada satu yang menarik perhatian saya sih, yaitu ada satu monumen ya yang dibangun di satu titik tempat terjadinya longsor akibat gempa bumi di tahun 2002 yang lalu. Kalau nggak salah itu tadi saya melihat dengan sebutan Monumen Cianjur Bangkit. Untuk Monumen Cianjur Bangkit itu ya saya tidak mencari di literatur internet ya, tapi mungkin kalau perkiraan saya sih untuk membangkitkan mental masyarakat Cianjur yang pada beberapa waktu lalu tertimpa musibah, dan terlihat ya situasi Cianjur sekarang memang sudah normal seperti apa adanya atau seperti sedia kala sebelum terjadinya musibah gempa bumi di tahun 2002 yang lalu.
Oke guys, mungkin itu sedikit cerita yang kita dapat dan kita ingin bagikan dalam perjalanan kita dari kota Cianjur menuju Cianjur Selatan ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sama-sama kita bahas atau kita bagikan bisa bermanfaat ya, terutama 3 filosofi dari kota Cianjur dan juga dibuatnya monumen Cianjur Bangkit. Mudah-mudahan kita juga bisa bangkit ya. Yaitu bangkit untuk menghadapi berbagai macam hal yang akan menjadi aral dan rintangan kita ke depannya. Kenapa? Karena pastinya di setiap kehidupan itu akan terdapat berbagai macam tantangan serta ujian, ya kan? Mohon maaf ya guys, kalau buat kita sih monumen Cianjur Bangkit itu diperlukan juga ya untuk membangun mental masyarakat Cianjur. Dan buat saya beserta istri yang melewati juga menjadi sebuah peringatan buat kita untuk kita tetap semangat melanjutkan berbagai macam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Asik. Pernah melihat sebuah tulisan quotes of the day, asik, dari sebuah truk ya, yang isinya ini kurang lebih begini, yaitu istirahat boleh, menyerah jangan, ya kan? Ngomong-ngomong istirahat, kita istirahat terlebih dahulu ya, kita isi bensin full di SPBU Cilaku ini, dan nanti insya Allah kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju Cibeber, kemudian Sukanagara, Campaka, Sindang Barang sampai dengan Cidaun insya Allah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini serta mendukung dengan like, subscribe, dan komen. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Amin. Akhirnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.